Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in." Umur umatku nanti antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahu ma yajuzu dzalik. Sangat sedikit sekali melampaui itu. Kenapa Rasulullah sampaikan hal ini? Karena Rasulullah tahu umur umatnya sampai hari kiamat nanti, ini umur mereka rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kenapa 60 sampai 70 tahun Rasulullah sampaikan kepada umatnya? Karena nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah berserta umatnya, umur mereka rata-rata ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Coba kita lihat Nabi Adam alaihissalam, umurnya berapa? 1000 tahun. Ada di beberapa kitab tafsir itu menjelaskan umur Nabi Adam itu umurnya 960 tahun. 960 tahun. Ada yang 1000 tahun. Itu hitungan milenial, mungkin 1000 tahun. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, ratusan tahun umur mereka. Kalau umatnya Rasulullah cuma 60 sampai 70 tahun, ada nggak di sini umurnya yang sampai 200 tahun? Coba tanya ke masjid-masjid, musola-musola, Pak DKM, Pak Marbot, tanya kepada mereka, pernah nggak di sini diumumkan ada yang meninggal dunia umurnya 200 tahun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia sebulan dengan umur 200 tahun. Ada Pak? Kayaknya langkah Pak ya. Kalau ada paling jadi liputan berita. Ya enggak Pak? Gak usah 200, sudah 150 tahun, ada enggak Pak? Kalau umur nabi-nabi terdahulu ratusan ribuan tahun umur mereka. Nah, kalau kita 60 sampai 70 tahun sudahlah begitu, ada macam-macam penyakit lagi. Iya enggak Pak? Ada rematik, asam urat, iya enggak Pak? Masya Allah. Encok. Kalau encok 200 tahun, 70 tahun ngalami encok 70 tahun, habis umurnya dengan encok semua. Ini kalau nabi-nabi begitu ngerasain kali ya. Nah, inilah bahwa sehingga Rasulullah SAW memberikan jalan kepada umatnya. Bisa tidak mereka memiliki pahala yang bisa mengalir pahala, bisa melebihi umur nabi-nabi terdahulu? Bisa, salah satunya dengan wakaf. Nah, wakaf ini sebagaimana dalil Rasulullah SAW bersabda, idza mata Adam in qata amaluhu illa min salasin. Andaikan anak Adam meninggal dunia, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Tidak ada yang akan bisa mengalir pahalanya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tafa'u bihi. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kalau anak yang gak soleh kira-kira gimana Pak? Bukan mengalir pahala, mengalir dosa. Kalau ilmu, Masya Allah, ilmu mungkin kita dari guru-guru kita kapan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau ilmunya mantap, kalau ilmunya kejawen, kalau ilmunya musyrik, kalau ilmunya orang-orang melakukan kesyirikan, di pohon sono ada kuntilanak, padahal nggak ada. Semalam ada orang main bola, kemarin ada orang main bola gantung di pohon. Malam-malam kelihatan orang, ada putih-putih, ada sosok. Sepaginya katanya diambil lagi tuh sama tukang main bola. Diceritain sama yang nengok semalam. Semalam saya melihat ada makhluk di sini berdiri di atas pohon. Diceritain, orang sekampung tahu. Nah, ketika orang sekampung tahu, pelopornya siapa? Sehingga orang-orang menjadi musyrik. Nah, yang kemalam tuh ngeliatnya. Maka kalau ngeliat apa-apa nggak usah ceritain Pak. Ada materi saya tentang asyaitan. Syaitan itu bukan sifat. Syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat. Setan itu adalah setan yang terdiri dari golongan manusia dan golongan jin. Setan dari golongan manusia itu lebih jahat daripada setan dari golongan jin. Maka kalau kita ngelihat kuntilanak, kuntilanak, lu setan dari golongan jin, itu gak ada apa-apanya. Setan dari golongan kita ini lebih jahat daripada lo. Tuh, pahami tuh anak-anak. Maka jangan dikasih tontonan-tontonan horor segala macam. Seakan-akan ketakutan meliputi. Dan sekarang ini Masya Allah, ketakutan yang tidak perlu. Anak-anak dicekoki dengan hal-hal begitu. Akhirnya mereka jadi penakut semua generasinya. Dipahami mereka, setan dari golongan manusia lebih jahat daripada setan dari golongan jin, gondoruo.
Berapa lama sih dia nampakin dirinya? Nah, ini kita bahas tentang syaitan. Kita balik lagi ke masalah wakaf. Nah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat belum tentu. Ada sedekah jariyah. Inilah pasti setiap orang memiliki harta, memiliki rezeki yang Allah berikan, jadikanlah dia modal. Kita punya uang berapa nih, siapin. Jangan-jangan besok gua mati, hari ini gua mau apa, dijadikan suatu mengalir pahalanya. Meninggal dunia itu yang akan mengalir pahala. Terus akan mengalir kemana? Mengalir terus pahalanya walaupun kita di alam kubur. Masya Allah. Nah, setelah kita meninggal dunia, kita akan dibawa kemana? Kita masuk ke alam kubur. Umur kita 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Apa yang bisa memberikan kita pahala? Ternyata bekas-bekas kita itulah yang menjadikan pahala. Sedekah jariyah ini adalah apa-apa yang kita tinggalin, bekas-bekas. Sebagaimana di dalam surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Masya Allah. Ini jadi Allah tambahkan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan pun itu akan menjadikan pahala yang mengalir untuk dirinya walaupun dia sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi umur kita walaupun cuma singkat, gak ada apa-apanya, insya Allah dengan mengalir pahala kepada kita bisa melebihi umur kita. Nah, wakaf ini sebagai gaya hidup para sahabat Nabi, banyak sekali dalil-dalilnya. Nah, Rasulullah nggak pernah mengeluarkan zakat malnya. Ketika ada langsung Rasulullah infakkan, langsung Allah wakafkan. Nah, ini nampaknya belum ditemukan dalilnya Rasulullah mengeluarkan zakat mal. Ya. Nah, ini para sahabat Nabi, ada yang bertanya, siapa yang pertama-tama yang berwakaf di dalam Islam ini? Orang-orang muhajirin mengatakan Umar. Nah, Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun tadi itu. Sedangkan orang-orang Ansor mengatakan Rasulullah. Gitu ya. Nah, di tahun ketiga Hijriah Rasulullah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya Araf tuh, Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun-kebun lainnya sampai jumlahnya 7. Ada 7 kebun yang Rasulullah wakafkan. Masya Allah. Ini dalilnya Pak, Rasulullah mewakafkan. Tuh, Masya Allah. Dan kemudian dalil yang berikutnya adalah Khalid. Dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela perang di jalan Allah. Masya Allah. Ini dalil wakaf Pak. Jadi mana itu gaya hidup para sahabat Nabi ini? Khalid bin Walid mewakafkan baju-baju besinya. Jadi orang berwakaf itu para sahabat Nabi dalilnya belum kelihatan, tetapi kalau wakaf sangat banyak. Nah, kemudian lagi selanjutnya ini juga Umar bin Khattab, Abu Talha juga mewakaf kebunnya, sayangannya di Bairoha. Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga dengan Utsman, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal. Ini dalil-dalilnya. Nah, dalil wakaf juga Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari menuturkan sebuah hadis, barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, kotorannya, kencingnya saja itu menjadikan kebaikan-kebaikan di timbangannya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Jadi inilah dalilnya wakaf. Jadi kencingnya saja itu kalau kita wakafkan seekor kuda, Masya Allah, itu kencingnya saja menjadikan manfaat pahala tuh sangat luar biasa.